Mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik. Setelah pertemuan sebelumnya membahas materi yang berkaitan dengan kurikulum sekolah SMK PK, hari ini kita akan memasuki materi baru yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, yaitu Pak Abdul Kudus. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita sejenak berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Abdul Kudus, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Epi atas waktunya. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruang Zoom meeting ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke, dalam kali ini saya akan mencoba membahas, kita sama-sama sharing saja ya nanti ke depannya. Ada sedikit pengantar dari saya tentang pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa belum tampil ya Pak. Hostnya udah di saya Pak ya? Udah belum tampil Pak. Hostnya mana hostnya? Share ya. Belum tampil ya Pak ya? Belum ada. Belum Pak. Udah ada? Ya udah ada. Ada. Pak. Oke, kita mulai saja. Pembelajaran orang dewasa. Ada ya Bapak? Ada ya? Silakan Pak, ada Pak. Ada. Ya, udah tampil Pak. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian pembelajarannya Pak. Pengertian pembelajaran orang dewasa atau kita kenal dengan andragogi. Andragogi terdiri dua kata yaitu aner dan agoi. Andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu aner atau en yang berarti orang dewasa dan agogi atau agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi pengertian andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, selanjutnya tentang teori pembelajaran orang dewasa. Nah, ini menurut Knowles, dia adalah Macklon Chevrolet Knowles, yaitu pada tahun 1913 sampai 1997, merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran atau orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, itu teori pembelajaran orang dewasa atau andragogi menurut Knowles. Selanjutnya kita beralih kepada karakteristik belajar orang dewasa. Nah, yang pertama adalah mengenai konsep diri, yaitu orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atau hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu
dengan pribadi yang bergantung pada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Artinya ini berhubungan dengan individu yang mandiri yang dapat mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, karakteristik belajar orang dewasa adalah pengalaman, di mana pengalaman merupakan sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah kesiapan belajar. Ini berhubungan dengan hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik belajar orang dewasa adalah motivasi belajar, yaitu orang dewasa memiliki motivasi atau dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri sendiri, dari dalam motivasi internal. Berbeda dengan anak-anak, misalnya yang harus disuruh, nah belajar ini supaya ini, tapi orang dewasa sudah mempunyai motivasi sendiri. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik belajar orang dewasa, yaitu orientasi belajar, yaitu berpusat pada masalah atau problem center. Ini problem center jenis. Artinya sebagai individu orang dewasa yang matang dan perspektif berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan yang segera. Karena orientasi belajar dari orang dewasa dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran kemudian beralih kepada permasalahan, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan. Yaitu beberapa karakteristik belajar orang dewasa. Yang selanjutnya kita beralih kepada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah keterlibatan. Artinya orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu pengalaman, di mana pengalaman atau yang berupa kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pelajaran selanjutnya. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran orang dewasa adalah relevansi dan dampak bagi kehidupan. Orang dewasa secara natural lebih tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi atau hubungan dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa adalah berpusat pada masalah, di mana pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, mungkin itu materi tentang pembelajaran orang dewasa. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan. Untuk sementara dari saya sebagai fasilitator dicukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ruhus boleh bertanya, Pak? Ya boleh Pak, gimana Ya, Pak? yang mau bertanya. Ini Pak, saya mau tanya contoh nyata atau pengaman penerapan dari prinsip pembelajaran orang dewasa terkait relevansi dan dampaknya bagi kehidupan itu, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Irman atas pertanyaannya. Saya bercerita saja ya, mungkin ini betul atau salahnya nanti mudah-mudahan betul memuaskannya. Nah, tadi bahwa pembelajaran orang dewasa mempunyai prinsip ya atau prinsip apa karakteristik ya, maaf, karakteristik prinsip ya. Prinsip-prinsip pembelajaran dewasa salah satunya itu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Saya bercerita tentang pengalaman pribadi saja ya. Ketika kita memasuki masa pandemi ya, pandemi COVID-19, kita dituntut untuk pembelajaran daring. Salah satunya menggunakan aplikasi atau software yang misalnya tentang webinar ya,
Jadi waktu itu saya anak-anak juga untuk pembelajaran salah satu solusinya itu kita menggunakan webinar. Itu kan masalah ya, yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya saya tidak tahu, terpaksa saya mempelajari bagaimana cara mengelola webinar seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi yang tadinya buat apa webinar, ternyata terpakai dan saya terpaksa harus mempelajarinya, harus bisa menggunakan harus bisa mengelola dan lain sebagainya tentang webinar. Jadi ya seperti itu mungkin pengalaman saya tentang prinsip pembelajaran, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, mungkin seperti itu Pak pengalaman saya. Jadi tuntutan keadaan ya Pak. Tuntutan keadaan. Seperti tuntutan keadaan. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Irman. Pak Kudus. Saya juga banyak belajar dari Pak Irman. Oke, Pak Per barangkali menambahkan atau yang lain silakan. Yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Pak Abdurul Kudus sebagai fasilitator. Saya ingin kalau dibilang menambahkan tidak, saya ingin bertanya justru sebetulnya terhadap kan di pembelajaran orang dewasa itu ada yang namanya fasilitas. Bisa tolong dijelaskan ulang tentang prinsip atau itu fasilitas yang ada prinsip betul, fasilitas tentang fasilitator itu harus punya prinsip netral. Nah, itu maksudnya bagaimana? Netral. Oh ya, mungkin saya akan mencoba ya sedikit menambahkan, meskipun mungkin salah satu keharusan yang dimiliki oleh seorang yang dewasa menjadi fasilitator ya, yaitu prinsip netral ya. Jadi dia tidak berpihak kepada seseorang, misalnya mentang-mentang misalnya Pak Irman dulu pernah pelatihan dengan saya, wah jadi saya membela Pak Irman terus. Ya, itu tidak seperti itu ya. Meskipun misalnya Pak Irman ini pendapatnya salah, dibela terus. Oh, memang seperti itu ya yang ya seperti itu mungkin ya. Jadi kita harus senetral mungkin dan seobjektif mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oh ya, cukup. Terima kasih. Ya, silahkan. Tidak ada lagi? Tidak lagi. Tidak, sudah cukup. Ya, jadi kesimpulannya mungkin meskipun kita orang dewasa tetap harus belajar ya. Jangan mentang-mentang kita dewasa tidak belajar. Justru lebih dewasa harus lebih banyak belajar, gitu aja yang poin yang saya ingin sampaikan, Pak. Sudah cukup, Pak. Cukup, tidak ada lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk pertemuan saat ini cukup sampai di sini ya, Pak Kudus. Ya. Sudah selesai materinya. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita alangkah baiknya berdoa, mensyukuri karena kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semuanya ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.